Oke, jadi di zaman serba digital seperti ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer. Hampir semua kegiatan sekarang pasti butuh internet. Masalahnya, kalau di rumah, kadang wifi itu suka ngadat, entah speednya lambat, sinyalnya kurang jauh, dan juga banyak masalah dead zone dan lain-lain. Di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi biar wifi di rumah itu tetap stabil dan juga tetap kenceng. Dan perkenalkan, ini adalah Deco dari TP-Link, yaitu M5. TP-Link Deco M5 Whole Home Mesh Wi-Fi System. Whole home, jadi seluruh area rumah. Gak ada lagi ceritanya dead zone atau bahkan area yang gak ada wifi coveragenya. Gak ada, dan karena dia mesh, jadi kita gak perlu menggunakan kabelan dengan mesh system dari TP-Link ini. Di studio DKID sekarang itu ada 4 router tradisional. Kenapa saya bilang tradisional? Karena keempat-empatnya belum support wifi mesh system. Apa itu Wi-Fi Mesh System? Gampangnya seperti ini. Jadi bayangkan di rumah atau di kantor yang memiliki banyak banget kamar atau bahkan banyak banget lantai, dan kita hanya punya satu router utama. Ketika kita masuk ke kamar yang ini, pasti sinyal Wi-Fi-nya itu berkurang. Kalau biasanya 3 full, sekarang cuma 2. Terus kita naik ke lantai atas, sinyalnya cuma 1 karena tersekat dengan beton-beton tadi. Makanya di DKID itu ada 4 router tradisional. Jadi ada beberapa area yang saya cover dengan router. Jadi penghubung antar router. Masalahnya karena keempat-empatnya ini nggak support wifi system, yang terjadi adalah banyak banget kabelan di studio di KID ini dan panjang-panjang. Ada yang dari lantai 2 ke lantai 1, dari area kamar belakang ke studio depan gitu. Jadi benar-benar tidak rapi lah secara kabel manajemen. Dan gak enaknya lagi dengan router tradisional, wifi address-nya jadi banyak banget. Jadi di lantai 1 nama wifi address-nya ini, di lantai 2 wifi address-nya ini, di kamar sana wifi address-nya ini, jadi ribet gitu, kurang praktis. Nah, dengan adanya AI Mesh System, kendala-kendala tersebut akan hilang. Gak perlu lagi pakai kabelan untuk mengkoneksikan antar router. Lah, kok bisa? Gimana dapat internetnya kalau misalkan nggak pakai kabelan? Yaitu tadi, Wi-Fi Mesh System. Jadi di dalam paket pembeliannya TP-Link Deco M5 ini kita mendapatkan 3 router. Sebenarnya ada yang isi 1 router, ada yang 2 router, dan kebetulan yang kita bahas ini adalah yang isinya 3 router. Jadi cara kerjanya, 1 router dari Deco M5 ini kita hubungkan dulu dengan modem ISP atau Internet Service Provider kita. Jadi kalau kalian belum punya ISP dan beli ini ya belum bisa dipakai, karena bedakan ya antara ISP dan juga router. ISP itu Internet Service Provider atau jasa penyedia layanan internet. Contohnya ada IndiHome, ada MNC Play, ada Biznet, dan berbagai jasa penyedia internet lainnya. Router ini hanya sebagai router. Kalau misalkan kita bahasa Indonesia kan, dia itu adalah pengatur rute. Pengatur rute bandwidth atau internet biar kita di rumah itu internetan bisa stabil. Jadi bedakan antara internet dan juga router, karena beda ya penyedia jasa internet. Kalau ini cuma pengatur rute aja. Karena ketika saya nge-review router apapun pasti banyak banget pertanyaan, itu kalau udah dicolokin langsung bisa dipakai nggak? Bayar per bulannya berapa? Beda ya, yang bayar per bulan itu ya ke ISP-nya. Kalau ini cuman sebagai yaitu tadi pengatur rute. Sekarang kita balik ke cara kerjanya TP-Link Deco M5 ini. Jadi satu router Deco M5 ini kita hubungkan dengan kabelan dulu dari modem utama ISP. Setelah itu 2 lainnya nggak perlu pakai kabelan. Karena yang terhubung dengan modem ISP tadi akan menjadi unit utama, dan 2 lainnya akan menjadi node yang akan menangkap dan meneruskan sinyal dari modem atau router ISP tadi. Jadi cara kerjanya mirip dengan WiFi extender dong bang. Mirip tapi beda. Jadi kalau misalkan WiFi extender itu dia hanya akan menduplikasi sinyal. Sementara untuk WiFi system dari TP-Link ini dia akan menangkap terus meneruskan sinyal. Jadi sinyalnya akan lebih efektif dan tidak mempengaruhi speed. Kalau WiFi extender itu karena cuma duplikasi, jadi speednya kalau kita koneksikan dengan WiFi extender dan dengan router utama itu biasanya akan beda. Yang WiFi extender speednya akan lebih lambat. Dan untuk Deco M5 yang isi 3 ini, TP-Link mengklaim mampu mengcover area yang luas banget, 5.500 square feet atau sekitar 510 meter persegi. Ini luas banget. Studio DKID aja luas tanahnya ya, bukan luas bangunan. Luas tanahnya sekitar 500 meter juga, 2 lantai. Jadi cukup hanya dengan satu paket Deco M5 ini, berbagai area yang ada di studio udah bisa tercover. Tapi kalau misalkan rumah atau kantor kalian punya sekat yang banyak, lantainya banyak juga, dan ngerasa Deco M5 yang isi 3 router ini kurang, kalian bisa tambah lagi karena dia bisa terhubung dengan semua Deco model. Gak cuma model Deco M5 aja, jadi ada model Deco E4,
M2 dan Deco M4. Atau kalau mau beli M5 langsung aja 9 router, semuanya juga bisa terkoneksi ke 99-nya. Syaratnya satu router utama kita hubungkan ke modem ISP, dan ke modem ISP itu tadi masih butuh kabelan karena dia butuh source untuk internetnya. Terus selain bisa terkoneksi antar router tanpa kabelan, masih banyak fitur canggih dari TP-Link Deco M5 Wi-Fi system ini. Yang pertama, Deco M5 ini bisa menciptakan True Seamless Roaming. Nah, kalau misalkan pakai router saya yang 4 tradisional tadi, setiap memasuki area dan sinyalnya lemah, HP saya akan auto switch ke sinyal yang lebih bagus. Tapi itu beda Wi-Fi address, jadi kadang connect, kadang enggak. Nah, dengan True Roaming, fitur AI dari TP-Link Deco M5 ini nggak perlu masukin password lagi, karena misal kalian beli 9 Deco M5 ini, kalian bisa mengesetnya jadi satu Wi-Fi address aja. Dan ketika kita jalan-jalan ke berbagai area rumah, mungkin dari lantai 1 ke lantai 3 yang sudah terpasang Deco M5 ini, router akan auto switching untuk mendapatkan sinyal yang paling bagus. Dan untuk proses auto switchingnya ini cepet banget. TP-Link mengklaim auto switchingnya ini cuma 0,3 detik. Jadi 0,3 detik itu saya ketip aja 1 detik ya. 0,3 itu mungkin kecepatan cahaya mungkin. Terus juga ada fitur self healing. Jadi ketika ada satu router yang bermasalah, sistemnya akan otomatis reroute atau mengatur ulang rute, yang intinya agar kita bisa tetap online. Kalau untuk speednya, karena dia AC 1300, berarti dia pakai 802.11 AC atau Wi-Fi 5 yang terdiri dari dual band 2,4 GHz di 400 Mbps dan 5 GHz di 867 Mbps. Yang kebetulan speednya masih lebih tinggi dibandingkan dengan langganan per bulan ISP saya. Saya itu langganan per bulan cuma 70 Mbps 1 bulan. Terus untuk spesifikasinya, Deco M5 sudah menggunakan prosesor Qualcomm 717 quad-core, dan satu unit Deco M5 ini memiliki 2 port yang auto sensing, jadi bisa untuk menerima internet atau meneruskan internet. Selain itu juga masih banyak banget fitur-fiturnya, contohnya ada fitur security seperti protokol IPv4, IPv6, kemudian WPA, WPA2, dan juga ada antivirus, ada QoS atau quality of service, dan banyak banget. Kalian bisa baca langsung aja di gambar yang ada di sini, atau kalian bisa kunjungi website resminya TP-Link. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari TP-Link Deco M5 kali ini. Kesimpulannya, dengan harga 2,6 juta, ini isi 3 ya. 2,6 juta itu nggak satu, tapi isi 3 yang bisa mengcover sampai 5.500 square feet atau 510 meter persegi. Jadi gede banget menurut saya. Dengan harga 2,6 juta, Deco M5 ini bisa menjadi investasi yang sangat penting di kondisi internet menjadi kebutuhan primer seperti ini. Di zaman semuanya harus serba online seperti ini. Kekurangannya menurut saya, karena saya suka ngegame, dan kalau saya ngegame itu pasti masih pakai kabelan, dan dia hanya memiliki 2 port untuk WAN dan juga LAN. Jadi dia bisa menerima dan juga meneruskan internet, cuma 2 aja. Menurut saya ya kalau misalkan 4 mungkin akan lebih bagus lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi, and see you on the next video. Bye bye.